Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali dalam Renungan Santapan Jiwaku. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Dan dalam perayaan kudus ini kita semua diundang untuk merenungkan firman Tuhan, untuk bersama-sama menghayati kehadiran Allah Tritunggal yang Maha Kudus di dalam seluruh hidup kita. Dan pada hari ini kita semua akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus berkata, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus ini, saya mengambil tema mengimani Allah melalui penghayatan hidup yang nyata. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Allah yang kita imani itu esa atau satu, tetapi dalam tiga pribadi yang berbeda, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tentu setiap hari, setiap waktu, kita selalu mengambil bagian dalam kehidupan Tritunggal yang Maha Kudus. Ketika kita mulai makan, kita memberikan tanda salib, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Banyak hal ketika kita berjalan, ketika kita berdoa, kita selalu memulai dengan tanda kemenangan, di mana Bapa, Putra, dan Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Lalu bagaimana kita memaknai atau memahami misteri Allah dalam hidup kita, agar kita dapat mengerti misteri Tritunggal yang Maha Kudus dalam kehidupan iman kita? Santo Anselmus berkata, "Credo ut intelligam." Artinya, aku percaya supaya aku mengerti. Atau Santo Agustinus pun berkata, "Believe and you will see." Artinya, percayalah dan kamu akan melihat. Melalui bacaan hari ini, dan teristimewa dalam bacaan kedua, kita dapat memahami perkataan Rasul Paulus juga dalam suratnya kepada jemaat di Roma yang mengatakan bahwa kita yang telah dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita akan dibawa masuk ke dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Roma bab 5 ayat 1-2. Di sini kita diajak untuk memahami misteri ilahi Tritunggal Maha Kudus dengan hati yang terbuka, untuk mau bekerja sama dengan kasih Allah melalui cara kita berpikir, cara hidup, dan cara bertindak yang sesuai dengan ajaran atau perintah Allah Tritunggal, seperti diajarkan, dilaksanakan oleh Yesus sendiri.
Dengan kata lain, iman kepercayaan memampukan kita untuk menerima pewartaan firman Tuhan dan hidup di dalam firman itu. Oleh karena itu, melalui bacaan-bacaan suci hari ini, bacaan pertama dari kitab Amsal dan Injil Yohanes menggambarkan bagaimana eksistensi Allah dan hubungan Allah Tritunggal Maha Kudus. Allah disebut Bapa karena Ia adalah pencipta yang memanggil kita turut serta mengambil bagian dalam cinta kasih penyelenggaraannya dan peduli dengan penuh kasih kepada ciptaannya yang telah menjadikan kita ahli waris kerajaannya. Kita bisa baca dari Roma bab 8 ayat 17. Di dalam diri Yesus, Allah mendatangi umatnya, ikut serta mengalami dan merasakan nasib hidup kita sebagai manusia. Dan melalui pewartaan, karya, dan pelayanan Yesus, Allah menampakkan dirinya, mewujudkan kasih penyelamatan. Dan melalui Yesus pula, kita dapat mengambil bagian dalam kehidupan Tritunggal yang Maha Kudus dan memperoleh kedamaian dengan Bapa. Dalam amanat perpisahannya kepada para murid, Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai roh kebenaran. Roh yang akan memimpin umat manusia ke dalam seluruh kebenaran. Dari Injil Yohanes bab 16 ayat 13. Roh yang akan tinggal dan menetap dalam hati kita. Dalam Galatia bab 4 ayat 6. Roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Roma bab 8 ayat 15. Dan roh yang akan membimbing kita untuk mengenal karya Bapa dalam diri Putra, serta roh yang akan menyucikan dan memperbarui hidup kita dalam karya keselamatan Kristus. Kita bisa melihat bagaimana kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus, bagaimana Tritunggal Maha Kudus bekerja dalam hidup kita, berkarya di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, memahami misteri Tritunggal yang Maha Kudus dalam hidup kita berarti hidup di dalam iman yang benar, dengan mencintai Allah, hidup sebagai gambaran dan citra Allah itu sendiri, sebab kita diciptakan dalam gambaran dan rupa Allah. Dengan demikian, memahami misteri Allah Tritunggal adalah memahami kebenaran yang bukan hanya untuk dimengerti secara teoritis, tetapi juga kehidupan Tritunggal Maha Kudus yang harus diimani, dihayati, dan dialami dalam kebenaran firman-Nya. Semoga hari ini kita semua boleh memahami dan kita boleh melihat bagaimana karya Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan semoga setiap kali kita melakukan atau menyatakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus dalam tanda salib, kita semua boleh memahami kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus yang sungguh bekerja di dalam hidup kita. Tuhan Yesus hari ini memberkati kita dengan seluruh berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.